Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat AB dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya ABE di ABE Channel. Nah, kali ini kita akan masuk pertemuan keempat di mata kuliah Analisa Proyek Sistem Informasi atau yang biasa kita singkat dengan APROXI. Nah, tentunya di materi kuliah kita kali ini akan banyak mengupas tentang yang namanya perencanaan dari sebuah proyek. Oke, sebelum kita lanjutkan dan mulai, ingat jangan lupa kalian untuk like, share, and subscribe. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita lanjut pertemuan kita di materi APROXI pertemuan keempat. Oke, ini tujuannya gitu ya, tujuannya yang bisa kalian pahami, bisa kalian lihat di modul gitu ya. Ini tujuan dari pembelajaran kita. Yang paling penting adalah kalian bisa mengidentifikasi nanti tugas-tugas yang ada dalam sebuah project sistem informasi. Jadi kalian bisa melakukan perencanaan, lalu bisa membuat project charter gitu ya, lalu bisa memahami suatu project itu supaya bisa menghasilkan atau berakhir dengan indah gitu ya, berakhir dengan sempurna tanpa ada masalah di kemudian hari. Oke, inisiasi project merupakan gambaran global gitu ya, sebuah project yang akan dikerjakan tentang ruang lingkup project, tujuan project, waktu pengerjaan project, biaya project, dan informasi umum lainnya. Nah, kalau kalian lihat di jalanan gitu ya, kalau misalnya ada pembangunan jalan, biasanya di sana ada plang project gitu ya. Ada plang project. Atau kalian melihat jalan-jalan lalu melihat ada pembangunan gedung. Maka di depan itu biasanya ada plang projectnya. Nah, plang project ini itu biasanya berisikan tentang nama projectnya, lalu tujuan dari projectnya apa gitu ya. Misalnya pembangunan gedung, nama proyeknya pembangunan gedung ABCD gitu ya. Lalu tujuan proyeknya membangun gedung 8 lantai misalnya seperti itu. Lama pengerjaan proyek estimasinya 2 tahun misalnya seperti itu. Lalu biaya proyek misalnya mandiri atau misalnya dari CSR pemerintah gitu ya, atau apapun gitu ya. Kalau misalnya jalan biasanya kadang CSR dari perusahaan apa gitu ya. Atau kalau misalnya di desa-desa mungkin proyeknya dibilangnya adalah pembiayaannya dari dana desa gitu ya. Lalu informasi-informasi umum lainnya misalnya seperti kontraktor gitu ya. Lalu siapa pengembangnya, siapa perusahaannya, nama perusahaannya gitu ya. Nah, itu biasanya ditulis dalam sebuah plang project. Nah, tentunya plang project ini sama dengan dokumen-dokumen resmi terkait gitu ya, yang ada di dokumen-dokumen resminya. Nah, tujuan dari inisiasi project ini adalah kalian bisa menentukan tujuan project ini secara terperinci gitu ya. Kalau kalian menemukan plang projectnya untuk pembangunan jalan gitu ya, nah berarti tujuan projectnya itu hanya untuk pembangunan jalan gitu, bukan yang lain-lain gitu ya, bukan untuk misal pembuatan gorong-gorong dan sebagainya, bukan itu. Kalau misal pembangunan jalan aspal gitu misalnya, beton gitu ya, nah itu khusus untuk itu gitu ya, khusus untuk pembangunan jalan itu. Tapi kalau misal disebutkan proyek pembangunan gorong-gorong misalnya, gorong-gorong jalan misalnya, nah ini khusus untuk pembangunan gorong-gorong jalan gitu ya. Nah, jadi akan lebih cepat ketika kalian mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau nanti KPI-nya gitu ya, atau critical success factor-nya. Nah, yang paling penting ruang lingkupnya nanti bisa kalian lebih persempit lagi supaya projectnya itu bisa lebih sukses lagi gitu ya. Jadi nanti bisa menentukan keberhasilan dari sebuah project.
Nah, dokumen yang harus dipersiapkan kalau kita ingin mengikuti sebuah lelang atau mengikuti sebuah project, biasanya pasti akan ada yang namanya surat penugasan atau SK direksi biasanya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat munculnya dari sebuah project itu bisa dari pemerintah gitu ya, bisa dari perusahaan itu sendiri, bisa dari swasta gitu ya, atau bisa dari masa trending sekarang gitu ya, yaitu project itu bisa timbul dari berbagai macam sudut gitu ya. Nah, kalau dari perusahaan biasanya itu akan dikeluarkan surat project gitu ya, surat project dari direksinya atau direkturnya gitu ya. Nah, ini biasanya nanti akan ditunjuk secara resmi gitu, siapa pengembangnya, siapa yang menjalankan projectnya dan seterusnya. Nah, dalam surat atau dokumen tersebut pasti nanti akan berisi definisi dari sebuah project gitu ya, atau project definition atau project charter. Nah, di mana nanti akan berisi, kalau misalnya kita berbicara tentang sistem informasi, maka akan berisi ruang lingkupnya nanti. Gambaran-gambarannya seperti apa gitu ya, desainnya seperti apa, antar mukanya bagaimana, UI UX-nya itu seperti apa, bahasa pemrograman yang nanti digunakan itu bagaimana. Lalu source code-nya tadi bahasa pemrograman ya, source code, lalu database-nya itu yang digunakan itu maunya apa. Nah, ini yang akan dicantumkan di dalam sebuah project charter. Nah, ini contoh outline yang ada di project charter. Yang pertama adalah pendahuluan gitu ya. Lalu ada latar belakang, tujuan, metode, ada KPI-nya gitu ya, pembahasan dan seterusnya sampai dengan asumsi. Asumsi ini adalah pekerjaan yang akan dilakukan, termasuk perangkat kerasnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang sistem informasi, pasti kita akan berbicara tentang kebutuhan perangkat kerasnya, baik komputer, kebutuhan bandwidth-nya misalnya kalau memang menggunakan internet, kalau menggunakan mobile, definisi dari produk smartphone-nya tadi gitu ya, supaya bisa menggunakan aplikasi yang kita kerjakan. Nah, ini bisa kalian baca lagi untuk mengenai project charternya. Oke, latar belakangnya ini contohnya gitu ya. Contohnya biasanya latar belakang ini contoh dari pemerintah gitu ya. Nah, kalau pemerintah biasanya pasti ada undang-undangnya gitu, ada peraturan daerahnya, misal perdanya atau undang-undang atau PP-nya gitu ya. Nah, ini biasanya pasti dicantumkan di dalam latar belakang project charter. Nah, kalau di sini tentang otonomi daerah gitu ya, tentang laporan keuangan. Nah, lalu yang akan dibuat nanti adalah sistem informasi keuangan gitu ya, supaya tujuannya adalah untuk apa? Untuk laporannya tidak mendapatkan nilai yang wajar tanpa syarat. Jadi wajar tanpa pengecualian gitu ya. Itu biasanya di pemerintahan ada kata-kata kayak gitu. Biasanya terakhir itu di auditing ya. Audit itu memang penting di terakhir, termasuk dalam sebuah project. Nah, ini tujuannya seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa tujuannya membuat sistem informasi keuangan gitu ya. Jadi perencanaan, pengelolaan, pengendalian keuangan, lalu meningkatkan transparansi laporan keuangan dan seterusnya. Nah, metodenya atau approach-nya itu ada pengembangan infrastruktur TI-nya, penggunaan file server, menampung data laporan, aplikasi web dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan dari metode approach-nya. Tapi kalau kita membangunnya dari sisi sistem informasinya gitu ya, kalau ini kan dilihat dari sisi pengembangan dari si daerah tadi gitu ya. Kalau kita dari sisi sistem informasinya, pengembangan kita tentunya pengembangan perangkat lunak menggunakan SDLC, itu yang nanti akan kita cantumkan di dalam proposal kita gitu ya. Oke, ini KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya. Ini yang harus dicapai nanti ketika project ini, atau yang harus dilakukan ketika project ini telah selesai. Jadi akan dilakukan KPI-nya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Yang paling penting adalah capaian-capaian yang akan dituju nantinya gitu ya. Nah, tentunya ini tergantung dari project yang akan kalian lakukan. Misalnya kalau kalian ingin
membuat tentang penerimaan siswa baru misalnya. Nah, penerimaan siswa baru itu menggunakan mobile, berarti KPI-nya adalah semua berapa persen dari siswa baru itu menggunakan aplikasi mobile gitu ya. Nah, itu KPI-nya. Nah, ini yang harus kalian benar-benar buat nanti untuk mencapai keberhasilannya. Jadi performance tingkat keberhasilannya. Nah, ini ada statement of work, di mana deskripsi pekerjaan ini sangat dibutuhkan dalam sebuah project. Jadi akan menentukan setiap boundary condition. Jadi boundary condition ini tingkat batasan-batasan dari pengerjaan project tersebut, gitu ya. Misalnya, kalau kemarin kita sudah berbicara, kalau projectnya gagal itu dikarenakan usernya itu terkadang berubah di tengah-tengah. Nah, ini harus dicegah dengan statement of work, dimana ketika statement of work ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui MOU misalnya, maka kita harus lebih terperinci lagi gitu, tidak boleh melebar lagi gitu ya, tidak boleh melebar. Misalnya menu yang akan kalian buat itu menunya misalnya transaksi keuangan saja, tapi berkembang dengan transaksi penerimaan, transaksi pengeluaran yang lain dan seterusnya gitu ya. Nah, ini perlu dipertanyakan gitu ya. Bisa saja nanti terlalu melebar, project yang kalian gunakan itu tidak tepat waktu atau tidak selesai gitu ya. Jadi biasanya statement of work atau VS contract statement of work gitu ya, itu pasti menggunakan bahasa formal sebagai bagian dari skenario persaingan penawaran. Nah, jadi biasanya ini yang akan kalian terapkan itu, yang kalian akan lakukan proposalnya itu adalah menu-menu yang ada di sana gitu ya. Atau simpelnya adalah quotation lah gitu ya. Simpelnya adalah quotation atau penawaran gitu ya. Penawaran apa saja yang kalian tawarkan biasanya kan itu detail sekali gitu ya. Misalnya kalau kalian menawarkan CCTV misalnya, nah kalian akan menawarkan apa mereknya, lalu berapa megapikselnya, teknologi yang digunakan apa gitu ya. Nah, itu harus ada di statement of work-nya. Nah, itu kalau berbicara tentang project CCTV misalnya. Kalau project aplikasi ya tadi seperti saya bilang, menu-menunya apa yang kalian gunakan. Nah, jadi dalam SOW gitu ya, atau statement of work atau kontrak SOW gitu. Kalau statement of work ini baru berupa penawaran, tapi kalau kontrak itu kita sudah menandatangani di kedua belah pihak. Jadi memang harus dibedakan gitu ya. Walaupun memang bahasanya pasti kontrak statement of work pasti akan lebih legal lagi bahasa yang digunakan. Misalnya ada pasal-pasalnya gitu ya. Nah, itu memang secara legalnya. Nah, jadi dalam penerapan statement of work kita harus hati-hati gitu ya, karena bisa saja itu akan diarahkan nanti ke sebagai finalisasi dari sebuah kontrak atau kontrak SOW. Jadi harus jelas gitu ya, tanpa ambigu, tanpa abu-abu, supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Oke, SOW ini biasanya dilakukan setelah persetujuan aftergo. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa di sana perusahaan itu akan mengadakan project, lalu kita bilang saya ingin ikut dong sebuah project itu. Oke, silakan kamu kirim saja penawarannya gitu ya. Nah, ini biasanya persetujuan gitu, setelah persetujuan aftergo. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba mengirim proposal saja, kalian tidak tahu proyeknya yang akan dikerjakan, nah ini juga bahaya juga. Atau ruang lingkupnya kalian tidak tahu, ini juga bahaya juga. Nah, dapat menjadi banyak versi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti proposal yang dikumpulkan ini bisa lebih banyak lagi gitu ya. Nanti akan dipilah-pilah, lalu nanti akan dilihat versi penawaran dari kontrak berbagai macam, nanti akan dipilah siapa pemenang dari tender kontraknya. Nah, ini template dari SOW. Ini ada scope of work yang seperti tadi saya bilang, ruang lingkupnya itu seperti apa, lalu lokasi pengerjaannya, lalu periode
untuk performance-nya gitu ya, menentukan kapan pekerjaannya akan dimulai dan berakhir waktunya gitu ya. Lalu ada daftar khusus yang disampaikan. Jadi nanti kapan waktu-waktunya, misalnya minggu kedua, minggu ketiga gitu ya, yang harus dilakukan meeting, minutes of meeting dengan klien gitu ya. Nah ini deliverable schedule yang nanti ujung-ujungnya kalau memang kliennya sudah setuju nanti akan dicantumkan di user accept table gitu ya. Lalu nanti akan ada delivery schedule tadi yang saya bilang ya, applicable standar, menentukan standar khusus gitu ya dalam pengerjaan sebuah project. Lalu nanti ada acceptance kriteria, bagaimana nanti organisasinya akan menentukan siapa orang-orang yang terlibat di sana gitu ya, levelnya itu siapa saja gitu ya, yang memang menyetujui dari UAT tadi. Lalu ada special recruitment, persyaratan khususnya misalnya kalau ada perubahan dan sebagainya gitu ya. Nah, dokumentasi, testing dan sebagainya. Nah, ini harus dijelaskan dalam SOW tadi. Nah, ini frameworknya, ini bisa kalian baca sendiri gitu ya. Bisa kalian baca, ada realita, ada pekerjaannya, ada deliverable-nya. Ini bisa kalian baca ya di modulnya. Nah, lalu kita masuk ke perencanaan project. Jadi setelah kita menentukan SOW tadi gitu ya, inisiasi dari perencanaan project itu memang sudah kita dapatkan, baru kita mulai merencanakan sebuah projectnya gitu ya. Project itu kira-kira kita akan buat seperti apa, ruang lingkupnya bagaimana, jadwal pelaksanaannya seperti apa, alokasi dana dan seterusnya. Nah ini yang harus kita kaji gitu ya, harus kita rencanakan. Tanpa ada perencanaan tentunya project tersebut akan gagal gitu ya. Nah ini yang bisa kalian baca lagi gitu untuk perencanaan projectnya. Tanpa ada perencanaan project ya berarti kalian yakin bahwa project yang akan kalian lakukan itu bisa dibilang 100% adalah gagal, karena tidak tahu gitu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Nah ini definisi dokumen yang harus dipersiapkan ya, project definition atau project charternya itu pasti menjadi acuan. Jadi tugas kalian juga nanti ke depannya juga akan membuat project charter. Lalu ada struktur rincian pekerjaan, ada WBS, work breakdown structure. Lalu ada penugasan tim project. Lalu ada jadwal projectnya, rencana anggaran belanja project dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang memang harus dipersiapkan. Nah, langkah-langkahnya yang paling penting adalah kalian harus menentukan batasan-batasannya atau ruang lingkupnya. Misalnya kalau kalian ingin menentukan produknya itu seperti apa. Biasanya dalam sebuah project dia akan menentukan minimal recruitment. Jadi supaya apa? Supaya pihak yang lain gitu ya dalam pelelangan itu bisa bersaing. Jadi tidak menuju ke salah satu vendor tertentu. Misalnya karena saya kepingin pakai laptop misalnya Alienware gitu ya, maka speknya saya miripin dengan Alienware gitu kan, mulai dari memori, prosesor dan sebagainya gitu ya. Nah, tanpa dimiliki oleh produk-produk yang lain. Nah, ini tidak bagus gitu ya. Nah, biasanya mereka akan menentukan minimal. Misalnya saya ingin projectnya pembelian laptop misalnya. Nah laptopnya minimal misalnya minimal i3 gitu ya, hard disk SSD 1 tera misalnya. Prosesornya tadi misalnya i3 gitu ya. Lalu hard disknya sudah. Lalu kecepatannya, memorinya misalnya 8 GB gitu ya. Nah itu yang bisa kalian cantumkan dalam penentuan dari work produknya gitu ya, minimalisir dari produknya. Nah estimasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal gitu ya. Ada project kompleksnya, ada ukuran projectnya, ada tingkat strukturalnya. Nah ini tipe perancangannya bisa kalian lihat, ada software development plan, jadi rencana utama untuk menjelaskan bagaimana sistem itu nanti akan dikembangkan. Lalu setelah dikembangkan atau dibuat, nanti akan dibuat dari quality assurance plan-nya atau planning pengetesannya gitu ya, kualitasnya gitu ya, kualitas dari QA-nya. Lalu ada validity plan-nya.
Jadi akan membangun bagaimana klien itu bisa memvalidasi sistem yang sudah dibuat. Ada configuration management plan, jadi akan menjelaskan sistem yang akan dikonfigurasi dan diinstal. Maintenance plan, ada staff development plan. Nah ini sebenarnya mirip dengan SDLC yang kalian buat. Oke, selanjutnya karena kita berbicara proyek sistem informasi, maka kita akan lebih berbicara tentang ruang lingkup dari sebuah software gitu ya, ruang lingkup dari sebuah pengerjaan aplikasinya gitu ya. Nah ini seperti yang tadi saya bilang, ini adalah penting. Kenapa penting? Karena ini akan menggambarkan fungsinya, kinerja, batasan-batasan yang akan diambil gitu ya, yang akan diterapkan. Jadi teknik apa saja yang akan kita gunakan, seperti tadi SDLC-nya gitu ya. Nah ini yang memang akan dilakukan. Jadi metode-metodenya ini harus dijelaskan juga di ruang lingkup softwarenya. Nah sumber daya, resource itu pasti kita akan berbicara 3 gitu ya. Dalam project sistem informasi kita akan berbicara sumber daya itu ada 3. Ada manusianya itu sendiri, SDM-nya, programmernya gitu ya, keuangannya, lalu orang-orang yang terlibat di sana itu masuk ke dalam SDM-nya. Lalu ada komponen software-nya. Apa saja sih yang akan kita buat? Misalnya software aplikasinya, basisnya apa sih? Misalnya kalau pakai PHP, software apa saja yang bisa kita gunakan untuk PHP tersebut gitu ya, yang kita gunakan. Nah itu harus didefinisikan nanti sumber dayanya. Lalu ada juga perangkat keras, karena kita penggunaannya sistem operasi, pasti kita akan berbicara tentang penggunaan komputer. Nah spek-spek apa saja yang akan kita buat nantinya. Nah ini untuk sumber daya manusia, seperti tadi saya bilang, ada orang-orang yang terlibat, skillnya itu apa saja yang dibutuhkan. Nah ini masuk ke dalam sumber daya manusianya. Sumber daya softwarenya ini ada reusable komponen gitu ya, atau ada misalnya sistem operasi itu bisa digunakan nanti setelah project selesai digunakan gitu ya. Lalu ada yang digunakan standar-standar katalognya biar lebih mudah. Nah ini kategori sumber daya, ini ada off the shelf komponen, ada full experience komponen, ada partial experience komponen, lalu ada new komponen. Jadi nanti bisa kalian baca gitu ya. Lalu ada environment resource, ini sumber daya lingkungan, ini juga butuh juga gitu ya, mendukung software tersebut dengan software engineering. Nah jadi ada penggabungan antara software dan hardware. Lalu ada software project estimation. Nah ini software yang digunakan untuk memanage cost atau biaya. Sama seperti halnya kita menggunakan Microsoft Project gitu ya. Nah itu juga salah satu aplikasi planning. Ini ada teknik dekomposisi, di mana ini membagi-bagi proyek dalam fungsi-fungsi utamanya dan aktivitasnya pengembangan software yang berhubungan dengan estimasi biaya yang dilakukan. Jadi nanti akan memilah-milah gitu ya. Jadi memilah-milah mana biaya yang besar, mana yang biaya yang kecil, mana masalahnya, mana prosesnya. Nah ini teknik dekomposisi. Ada software sizing, ini ukuran softwarenya gitu ya. Jadi bisa saja nanti project itu dilakukan berdasarkan dari besaran softwarenya. Jadi harga itu bisa menentukan besaran dari software sizingnya. Nah software sizing ini juga menyangkut tentang masalah kinerjanya juga gitu ya, waktunya, uangnya, dan seterusnya. Jadi estimasi project ini sama dengan ukuran kerja yang akan dilakukan. Lalu ada metrik estimasi dan identifikasi tugas. Nah ini yang paling penting nih, yang harus kalian lakukan ketika kalian berbicara tentang project. Jadi kita harus memiliki metrik gitu ya. Jadi mengukur baris kode yang dibuat, jumlah layar gitu ya. Karena pada dasarnya program-program tertentu itu pasti ada batasan maksimal kode yang dibuat gitu ya. Jadi misalnya ada berapa karakter dalam satu prosedur gitu ya. Nah ini juga harus kalian
kerjakan gitu ya, harus kalian tahu. Mengapa perlu software matrix? Nah, di sini merupakan dasar untuk membandingkan dengan project yang lain. Jadi untuk merecord, mendata, contohnya 75% database, 45% pembuatan layar gitu ya. Nah, ini untuk memonitoring gitu ya, memonitoring progres-progres yang sudah ada. Atau biasanya kalau di Microsoft Project itu ada istilahnya milestone gitu ya. Nah, ini adalah progres yang dihasilkan 40%, 50%, 70%, 90% dan seterusnya. Nah, ini memonitor progres. Ini ada 3 progres, 3 minggu gitu ya, dan seterusnya. Ini bisa kalian baca-baca kenapa bisa molor, kenapa bisa mundur gitu ya. Nah, ini bisa dianalisa nanti. Tujuan dari monitoring untuk itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa tujuan dari monitoring ini bisa menganalisa gitu performa aktualnya. Lalu aktivitas harus diukur selesai atau berapa persen selesainya. Nah, ini bisa nanti dilakukan untuk pembuatan progress report. Lalu estimasinya. Nah, ini bisa kita lihat dari monitoring tadi, kita bisa melakukan estimasi pekerjaannya. Oh, ternyata pekerjaan untuk membuat satu modul itu membutuhkan waktu misalnya 2 minggu sampai dengan QA dan bisa di UAT. Nah, berarti per modul nanti kita akan buat selama 2 minggu waktunya. Nah, lalu ada tugas atau identifikasi tugas-tugas. Nah, ini biasanya menggunakan WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi nanti akan menunjukkan interaksinya, akan menunjukkan dekomposisi hierarkisnya dalam sebuah project. Aktivitas dan tugas yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, ini deliverable, ada milestone gitu ya, identifikasi tugasnya gitu ya. Ini bisa kalian baca. Deliverable berarti hasil project diserahkan kepada customer pada fase terakhir project besar seperti spesifikasi, perancangan dan sebagainya. Ini blueprintnya istilahnya gitu ya. Lalu ada milestone-nya, ini tingkat pencapaiannya, berapa persen progresnya, kemajuannya, tahapan-tahapannya gitu ya. Dan ini masuk ke dalam milestone. Nah, ini ada potensial deliverable fasenya. Ini bisa kalian lihat dari software compact, ada recruitment, analysis, design. Nah, ini seperti SDLC ya, SDLC approach-nya. Nah, ini hubungan dengan WBS. Ini WBS itu pasti awalnya adalah project goals-nya atau objektif atau tujuan dari project-nya. Nanti ada main deliverable, activity, ada sub deliverable, nanti akan dikembangkan atau akan disusun, akan dibuat WBS-nya. Ini manfaat WBS, ada penjadwalan, estimasi biaya, analisa risiko, sampai dengan pengukuran keberhasilan dari sebuah project. Nah, ini contoh WBS product gitu ya. Ada ini pembangunan website ya. Jadi masing-masing dibuat WBS-nya. Ini WBS proses. Bisa kalian lihat di sini ada level 1, level 2, level 3 gitu ya. Ini tergantung dari organisasinya. Nah, ini penulisan WBS ini yang masih banyak yang salah gitu ya, teman-teman semua. Jadi penulisan WBS itu pasti ada chart organisasi WBS-nya. Seperti yang tadi di atas itu adalah chart organisasi WBS atau struktur-struktur siapa saja yang terlibat di dalam pengerjaan dari WBS-nya tadi gitu ya. Jadi setelah kalian tahu siapa saja yang terlibat organisasi WBS-nya, lalu kalian membuat outline-nya, misalnya retail website gitu ya. Ada project management sampai dengan testing and production. Nah, ini level-levelnya. Ini level 1 nama dari proses produk, level 2 nama sub proses produk, level 3 ada aktivitas. Lalu bisa juga level 3 ini ya kalau salah kecil nggak perlu ada gitu ya, bisa langsung di level 2 saja. Nah, ini tools untuk membuat WBS. Kalian juga bisa pakai aplikasi diagram dia gitu ya, atau kalian bisa menggunakan Visio. Tapi pakai Word juga bisa saja gitu ya. Ya, memang walaupun tidak semaksimal hasilnya, tapi bisa juga mirip seperti Visio juga. Ini aplikasi presentasi untuk membuat PDF WBS juga.
itu ada OpenOffice atau Microsoft Office gitu ya. OpenOffice ini biasanya kalau kalian pakai Linux gitu ya, untuk yang free. Microsoft Office biasanya yang berbayar gitu ya. Lalu ada aplikasi project manajemen, bisa menggunakan Microsoft Project, ada bisa menggunakan .project. Nah, .project ini mirip seperti Microsoft Project. Nah, ini contoh WBS-nya yang bisa kalian kerjakan gitu ya. Ada project charter, ada infrastructure, ada software, ada sampai dengan terakhir itu adalah training gitu ya, sampai dengan maintenance. Nah, ini yang akan dilakukan. Estimasi durasi di sini ada OD, ada the pessimistic duration, PD, lalu ada ED ini digunakan untuk estimasi durasi yang diharapkan, ada kalkulasi datanya gitu ya. Nah, itu bisa kalian lihat. Nah, ini contoh-contoh estimasi durasi tugas gitu ya. Ini ada hitungannya, D sama dengan 1 dikali OD ditambah 4 kali ED ditambah 1 kali PD dibagi 6. Tadi OD ini kalau kalian lihat apa? OD ini optimistic duration, sedangkan ED ini ada estimasi durasi, kalau PD pessimistic duration. Ini bisa kalian lakukan nanti perencanaan projectnya. Oke, kita masuk ke tugasnya. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya bahas bahwa tugas kita akan kita lakukan secara kontinu. Jadi tugas kalian sekarang adalah kalian membuat project charter, scope of work, dan WBS dari project yang akan kalian kerjakan gitu ya. Jadi kalian sudah mulai membuat project charter, scope of work, dan WBS-nya sesuai dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Jika ada pertanyaan ya kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini, atau juga kalian bisa bertanya di WhatsApp grupnya. Oke, demikianlah pemaparan materi singkat yang bisa kita lakukan. Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa sampaikan baik di WAG ataupun di kolom komentar. Jika tidak ya kita cukupkan saja gitu ya. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.